Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Khirul Marom, NPM 1947711003. Di sini saya akan menjelaskan tentang cedera yang dialami pemain sepak bola dalam mata kuliah P3K. Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Setidaknya ada sekitar 4 miliar penggemar sepak bola di dunia ini. Menurut data dari laman World Atlas, itu artinya setengah dari populasi manusia di bumi. Tak sedikit pula dari kita yang memiliki pemain dan klub sepak bola favorit. Namun, menjadi pemain sepak bola juga penuh resiko, termasuk mengalami berbagai cedera dan masalah kesehatan tertentu. Apa saja sih risiko cedera yang umum dialami oleh pemain sepak bola? Ya, yang pertama, keseleo pada pergelangan kaki. Cedera yang paling umum dialami oleh pemain sepak bola adalah keseleo pada pergelangan kaki. Cedera ini menyumbang 17% dari semua jenis cedera, baik saat pertandingan maupun saat berlatih. Ungkap laman Sport Health. Apa penyebab keseleo pada pergelangan kaki? Biasanya ini diakibatkan ketika kita berlari lalu berhenti tiba-tiba atau melakukan perubahan arah, menyebabkan pergelangan kaki berputar secara tidak wajar. Cedera ini bisa disembuhkan dengan beristirahat sejenak, melakukan kompres es pada area yang sakit, dan melakukan gerakan ringan. Yang kedua, cedera lutut. Cedera lutut juga sering dialami oleh pemain sepak bola. Karena sepak bola tidak hanya melibatkan tendangan, tetapi mengharuskan pemain untuk melakukan manuver seperti berhenti mendadak atau berputar arah secara tiba-tiba. Akibatnya, lutut dan ligamen mengalami tekanan yang ekstrim dan menyebabkan cedera. Di antara berbagai jenis cedera lutut, cedera anterior cruciate ligament (ACL) di bagian depan lutut adalah yang paling sering dialami. Ada tingkat keparahan cedera lutut. Yang pertama, keseleo ringan, robekan parsial, dan robekan total. Selain itu, karena ligamen lebih mudah ditarik daripada otot ataupun tendon, ligamen di lutut sangat rentan terhadap kerusakan. Cedera hamstring. Cedera hamstring adalah cedera pada otot atau tendon di bagian belakang paha. Ini terjadi 12-16% kasus di antara cedera lainnya. Cedera hamstring terjadi akibat lari, sprint, dan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 2-6 minggu. Selain itu, cedera ini juga memiliki tingkat kambuh yang tinggi, terutama pada beberapa minggu pertama setelah kembali bermain. Yang kedua, cedera fraktur Jones. Fraktur Jones mengacu pada fraktur di lokasi tertentu di sepanjang metatarsal kelima. Metatarsal kelima adalah tulang panjang di sisi lateral kaki di bawah jari kelingking. Fraktur khusus ini biasanya terjadi di persimpangan antara pangkal tulang dan poros tengah. Ini menghasilkan rasa sakit di bagian luar kaki. Atlet yang menderita patah tulang ini akan sulit sembuh tanpa operasi. Ahli bedah ortopedi sering memilih memperbaiki fraktur ini dengan cara operasi. Pembedahan biasanya melibatkan penempatan skrup di dalam tulang untuk memastikan fraktur sembuh dengan optimal. Bisa dilakukan observasi dengan sinar X. Lalu cedera meniskus. Meniskus adalah sepotong tulang rawan di lutut berupa bantalan dan berfungsi untuk menstabilkan sendi serta melindungi tulang dari keausan. Meniskus bisa robek dan cedera akibat manuver saat bermain sepak bola. Selain itu, cedera meniskus juga bisa terjadi pada olahraga yang membutuhkan lompatan seperti bola voli dan basket.
Cedera ini bisa terjadi ketika seseorang mengubah arah ketika berlari dan memiliki risiko tinggi pada atlet yang berusia lebih tua. Lebih dari 40% dari orang di atas usia 65 tahun memiliki cedera ini. Gejalanya adalah nyeri di lutut, pembengkakan, kesulitan menekuk atau meluruskan kaki, dan lutut memiliki kecenderungan untuk macet atau terkunci. Lalu kelima, gagal otak. Bukan hanya cedera pada kaki, nyatanya pemain sepak bola juga rentan terhadap gagal otak. Ini adalah cedera otak ringan yang terjadi setelah tumbukan benda keras pada kepala. Gagal otak mengakibatkan perubahan kondisi mental dan menghilangkan kesadaran seseorang. Olahraga yang rentan mengakibatkan gagal otak adalah sepak bola dan tinju. Gagal otak biasanya tidak mengancam jiwa, tetapi bisa menyebabkan gejala serius yang memerlukan perawatan medis. Gejala gagal otak termasuk bermasalah dengan ingatan, pusing, sakit kepala, mual atau muntah, masalah ketidakseimbangan tubuh, dan lain-lain. Lalu cedera pada pergelangan tangan. Terakhir, cedera juga bisa terjadi pada pergelangan tangan. Ini bisa terjadi ketika pemain sepak bola kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh dan bertumpu pada pergelangan tangannya. Ketika tangan menyentuh dan bertumbukan dengan tanah, dapat mencederai otot dan ligamen, lalu menimbulkan rasa nyeri. Cedera pada pergelangan tangan bukan hanya umum dialami oleh pemain sepak bola, tetapi juga pemain basket, baseball, penyelam, pemain skateboard, serta pemain ski. Gejala yang umum muncul adalah rasa sakit atau nyeri, pembengkakan, robek di pergelangan tangan, memar, dan lemah pada area terdampak. Terima kasih.